Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di program World of Muslim bersama aku Ahmed Stefan dan Buse. Nah, sekarang guys, kita lagi ada di masjid terbesar yang ada di Turki nih guys. Di belakang kita, ini Masjid Çamlıca namanya. Wah, ini super megah banget. Penasaran gak guys gimana masjidnya? Ikuti terus kita sampai akhir ya guys. Oke guys, sekarang kita udah ada di depan Masjid Çamlıca ini. BTW sekarang suhunya ini 10 derajat ya guys. Tapi di sini berangin guys. Jadi dinginnya itu plus-plus gitu. Ya rasanya lebih dingin. Iya, meskipun ada matahari, tapi kalau misalnya kena angin juga jadi dingin gitu ya. Nah guys, karena masjid ini tuh berada di puncak tertinggi yang ada di daerah sini, jadi kita bisa ngelihat ke arah sana itu ada jembatan Bosporus ya guys ya. Cuma sayangnya, karena emang hari ini lagi sedikit berkabut, jadi kita nggak bisa ngelihat secara jelas di bagian sana guys. Dan di belakang kita nih juga masih bisa kita lihat ya, beberapa bangunan-bangunan yang ada di Istanbul ini. Sedikit informasi tentang Masjid Çamlıca ini ya. Masjid Çamlıca ini adalah masjid dengan kompleks terbesar yang ada di Turki. Masjid ini dibangunin oleh Presiden Erdogan di sini. Di masa Erdogan ya. Di masa Erdogan. Luasnya 57.500 meter persegi. Wah, luas banget nih guys. Dan bisa menampung 63.000 orang di dalamnya. Nah, Masjid Çamlıca ini dimulai pembangunannya tahun 2013 ya. Dan selesai pada tahun 2019. Ya, berarti berapa tahun tuh? 6 tahun ya pembangunannya. Ya, kayaknya masih baru. Masih baru. Dan ini dibangun di atas Bukit Çamlıca. Nah, makanya namanya Masjid Çamlıca. Aku baca-baca di internet sih. Aku ketemu berita katanya motivasi masjid ini dibangun di atas bukit tertinggi yang ada di Istanbul ini. Karena supaya orang-orang itu bisa melihat masjid ini dari seluruh penjuru tempat yang ada di Istanbul ini guys. Dan emang bener sih. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Hagia Sophia, ke Menara Galata, pokoknya kemanapun itu, kita pasti bisa ngelihat Masjid Çamlıca ini. Karena masjidnya ini warnanya putih dan dia tuh paling tinggi itu tempatnya. Jadi kalau misalnya dari jauh tuh kayak shining gitu. Iya, kelihatan banget. Ya kan? Kena pantulan sinar matahari kayak gini aja nih. Itu dari jauh wah udah kelihatan. Dan kita udah bisa tahu wah ini pasti Masjid Çamlıca gitu. Soalnya bangunannya paling gede gitu ya. Nah, Masjid Çamlıca ini juga salah satu masjid yang punya 6 menara yang ada di Turki. BTW Masjid 6 menara di Turki itu limited edition ya. Yang pertama tuh ada Masjid Sultan Ahmet, yaitu tuh dibangun udah lama banget lah pokoknya zaman periode Utsmani pertengahan. Terus yang kedua Masjid Sabancı Merkez yang ada di Adana. Nah yang ketiga ini Masjid Çamlıca ini. Setiap ukuran dan nomor tentang masjid ini ada simbolnya. Misalnya ada 6 menara, ini simbol 6 rukun iman. Jadi filosofi 6 menara di masjid ini tuh adalah simbol rukun iman ya guys. Wah, emang orang Turki itu suka naruh filosofi dan makna-makna sih di setiap sesuatu yang mereka buat guys. Banyak banget tentang masjid ini. Nah, meskipun masjid ini baru-baru dibangun, tapi masjid ini tuh mengadopsi gaya arsitektur lama ya. Ini gaya arsitektur Mimar Sinan, makanya mirip banget kan kayak masjid-masjid yang bersejarah yang ada di Turki ini. Bentuknya mungkin mirip kayak Masjid Sultan Ahmet atau Masjid Sultan Fatih gitu. Emang kamu tahu sebelumnya ada lomba tentang menemukan desain masjid ini? Oh. Jadi pemerintah ada buka lomba tentang menemukan desainnya gimana. Orang yang menang, kita akan lakukan desainnya kayak gitu. Wah, menarik banget ya. Oh, menarik banget gitu. Jadi masyarakat juga ikut berkontribusi dalam pembentukan desain arsitek masjid Çamlıca ini ya. Wah. Biasanya yang ikut itu semuanya arsitek. Wah, pasti bangga banget tuh kalau misalnya desainnya terpilih gitu ya. Iya, benar. Dan mereka kasih banyak ide kalau kita melakukan desainnya kayak gini, fasilitasnya gitu. Mereka yang menjelaskan dan pemerintah yang memilih yang mana itu lebih bagus. Wah, keren banget ya. Salah
salah satu simbol nomor-nomor dan ukuran tentang masjid ini. Ukuran minara ini 107,1. Jadi itu tanggal perang Malazgirt. Ini salah satu perang yang penting untuk sejarah kita. Jadi tingginya tuh 107,1 meter ya? Iya. Menaranya. 1071 itu tanggal perang penting untuk kita, perang Malazgirt. Oh, tahun 1071 Masehi itu terjadi perang Turki melawan tentara Bizantium ya? Bizantium, benar. Tentara Bizantium. Dan untuk memperingati tahun perang itu, menara ini disesuaikan dengan tahun perangnya ya. Cuma kan kalau misalnya dibangun 1000 meter, kayaknya nggak mungkin banget deh bangun menara tingginya 1000 meter ya, 1 kilometer. Wah, jadi akhirnya mereka buatnya 107,1 ya. Benar. Karena ada yang berani manjat menara ini. Ngapain juga ya manjat menara ini? Tinggi banget. Oke guys, jadi masjid ini tuh bukan cuma masjid ya guys, tapi ada banyak banget fasilitas-fasilitasnya. Ini kita bisa lihat guys, ada private garden, wow. Ada conference hall, ini buat ngumpul-ngumpul, buat rapat-rapat gitu ya, yang katanya kapasitasnya tuh bisa sampai ribuan orang masuk ke dalam sana. Wah, ada museumnya, wah. Oke guys, sekarang kita pengen masuk ke dalam masjidnya. Dan ini di teras masjidnya ini, wah luas banget ya. Wah, Masya Allah nih luas banget guys. Ini kayaknya ini lebih luas dari masjid Turki yang pernah aku kunjungi sebelumnya. Ini mungkin mirip-mirip kayak luasnya Masjid Sultan Ahmed gitu ya, Masjid Blue Mosque gitu terasnya. Kita bisa lihat di tengah-tengahnya ini ada tempat buat ambil wudhu. Sebenarnya ini ada air mancurnya ya, cuma kayaknya sekarang lagi gak dinyalain di air mancurnya. Kalau misalnya kalian pengen tahu ini tinggi kubahnya dari atas ke bawah, kebalikan, dari atas ke bawah, maksudnya gitu, itu 72 meter loh. Wah, ini mirip-mirip kayak tingginya Hagia Sophia ya, yang dipercaya katanya bisa masuk patung Liberty ke dalam masjidnya gitu. Cuma kalau ini aku nggak tahu ya, ini bisa nggak ya masuk patung Liberty ke dalam masjid ini. Dan ada fakta unik loh guys, kalau misalnya kalian lihat ya guys, ini kan di samping kubah besarnya ini ada kubah-kubah kecil ya. Nah ini jumlah kubah-kubah kecilnya ini itu ada 16 kubah guys. Nah filosofinya adalah 16 kubah ini adalah jumlah dari kerajaan-kerajaan Turki yang ada pada zaman dulu. Termasuk di dalamnya kerajaan Utsmani, kerajaan Seljuk, kerajaan Timuriyah, kerajaan Mughal. Nah itu kan kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh bangsa Turki. Itu semua disimbolkan di kubah ini guys. Wah. Sekarang aku bisa ngebedain masjid ini dan masjid-masjid klasik Turki yang lain. Meskipun dari luar looknya mirip ya, tapi kalau misalnya masuk ke dalam benar-benar beda guys. Kalau misalnya kita lihat ya, ini di atas kubahnya biasanya masjid klasik Turki itu mereka pakai banyak banget seni-seni hot gitu ya, seni melukis huruf Arab gitu. Nah kalau misalnya ini kita lihat, ini di atasnya nggak terlalu banyak tulisan-tulisan hot gitu, tapi mereka lebih memilih untuk menghias masjid ini dengan kaca-kaca warna-warni guys. Kita bisa lihat ya, di sini nih kaca-kacanya, nih di sana juga ada. Jadi ini kalau misalnya di luar lagi cerah, sinar mataharinya ada, ini pasti keren banget sih, bagus banget nih dari dalam nih, karena pantulan warna-warni dari kacanya ini guys. Oke guys, ini nama museumnya İslam Medeniyetleri Müzesi. artinya Museum Peradaban Islam. Masuknya gratis ya? Masuknya gratis. Oke, kita langsung masuk aja yuk guys, karena penasaran banget isinya kayak gimana. Oke guys, jadi ini dia museumnya. Kita masuk ya guys. Wah, ini kelihatannya
lumayan luas museumnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini itu kayak ada koleksi-koleksi karpet nih bagian sini. Di sini aku ngeliat keterangan sejarahnya ya, tapi ini kayaknya karpet-karpet tua yang ditaruh di museum ini. Kita bisa lihat ini udah kayak robek-robek gitu ya. Udah tua banget sih ini. Coba kita baca keterangan yang ini ya. Osmanlı Ondok Uzuncu Yüzyıl, ini karpet dari abad ke-19, kayaknya 100 tahun yang lalu ya, di zaman Utsmani. Wah, tapi kelihatannya karpetnya masih bagus guys, gak rusak-rusak. Tapi emang rata-rata karpet-karpet Turki itu kuat ya, jadi kayak tahan lama gitu loh, 200 tahun juga gak rusaknya tuh gak begitu parah gitu. Kita bisa lihat guys, misalnya di depan ini nih, ini bahkan dari abad ke-16. Wow. Nah ini dia, sepanjang deretan ini itu karpet semua, dari abad ke-18-19 sih banyaknya, tapi ini yang paling tua abad ke-16. Kita lihat sini, ya ini BTW ini tuh kayak kaligrafi gitu, cuma dia tuh pakai seni apa ya, seni menjahit gitu ya. Dan ini tuh dimasukin ke dalam bingkai dan dipajang gitu. Bagus banget sih. Jadi kalau misalnya arah cahayanya itu beda, warnanya juga jadi beda gitu. Kalau misalnya kita lihat dari dekat. Lihat ya guys, arah cahayanya beda, warnanya juga beda kan. Oke guys, ini kalau misalnya tadi barusan aku baca, menurut informasi di sana, ini tuh kayak semacam mimbar gitu ya buat ustadz-ustadz yang pengen ngasih ceramah ke jamaahnya, itu duduknya di atas sini guys. Jadi di dalam masjid itu ada kursi kayak gini. Wah ini kalau dilihat kayak luxury banget gitu ya, VIP banget gitu tempat duduknya. Di sini itu kumpulan semua masjid-masjid, kaligrafi-kaligrafinya. Ini kita bisa lihat guys, kaligrafi di atas kubahnya dari masjid-masjid agung yang ada di Turki ini. Jadi ini semuanya kita bisa baca ya. Kaligrafinya, terus makna kaligrafinya, bagaimana bentuk arsitek masjidnya, itu semuanya dibahas di sini guys. Ini misalnya nih salah satunya Masjid Fatih yang ada di Istanbul. Ini bentuk kaligrafi di kubahnya tuh kayak gini guys. Wah, guys, ada replika Hajar Aswad. Nih guys, sorry, ini bukan replika, ternyata ini asli ya. Tempat Hajar Aswad dari abad ke-18. Wah, waktu itu Mekah masih dipimpin oleh kerajaan Utsmani ya. Jadi semua benda-benda Ka'bah yang diganti pada zaman itu dibawa semua ke Istanbul dan ditaruh di museum-museum kayak begini guys. Kain yang ini itu dulunya dipakai untuk bangunan ini guys. Di depan Ka'bah ini kan ada pijakan kaki Nabi Ibrahim ya. Kain ini tuh dulunya dipakai untuk menutupi bangunan ini. Oke guys, jadi di samping aku ini juga ada kunci Ka'bah guys. Ini dari tahun 1500 Masehi ya. Oke guys, kita barusan udah keliling Çamlıca Jami ya. Kita udah lihat betapa bagusnya masjid itu, betapa besarnya masjid itu. Nah, sekarang aku pengen nyobain belanja Rp10.000 nih guys. Kira-kira di Turki ini bisa dapat makanan apa aja ya? Bisa dapat jajanan apa aja ya guys? Kebetulan aku udah ada di samping market ini guys, dan kita bakalan lihat Rp10.000 setelah inflasi di Turki ini kira-kira bisa dapat apa aja guys. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Kita beli coklat-coklatan guys. Kita hitungnya 10.000. Ini menurut kurs hari ini itu dapat 12 lira. Bentar. Kamu mau beli apa? Coba kita lihat harga-harganya. Kue sama coklatnya, coklat biasa. Boleh. Yang mana kita bisa pilih lebih banyak? Kita pilih itu. Ini kue satu ini aja guys, yang kayak gini harganya udah 4,5 lira ya. Alias berapa ya? 3 ribuan lah. Lihat coklat biasanya. Yuk.
Ini coklat biasanya ya. Harganya naik lagi. Harganya naik. Oh ini nih coklat favoritku nih. Biasanya ini sih. Coklat wafer. Harganya 3,7 lira. Boleh. Kalau coklat favorit itu gak ada di sini kayaknya. Ini lebih murah lagi nih 3 lira nih. Kita bisa beli 4. Kita ambil 2 ya. Boleh. 3 lira guys. Jadi 6 lira. Berarti ada sisa 6 lira lagi. Udah. Oke guys, jadi ini dia belanjaan kita. Ini totalnya tadi sekitar 11,5 lira gitu ya, mendekati 10.000 rupiah. Kita bisa dapat 2 coklat bar. Ini bukan coklat bar sih, ini kayak wafer coklat, tapi di luarnya dia ada kayak kacang-kacang gitu. Terus ini ada apa nih? Marshmallow biskuit gitu. 2 strawberry dan coklat, Busemo yang strawberry, dan kita bisa dapat 1 coklat biskuit yang isinya ini ada kayak krim-krim vanilla gitu ya. Oke, sekarang kita untuk menikmati cemilan kita yang udah kita beli hari ini, aku pengen ngajak kamu ke tempat minum teh, dan di sana kita ngebandingin teh Turki sama teh Indonesia. Boleh? Ayo kita lihat gimana rasanya. Ya, kita lihat ya gimana rasanya. Apakah lebih enak teh Turki atau teh Indonesia? Let's go. Kita bayar dulu guys. Toplam ne kadar abi? 8 lira alias 5.000 rupiah. Teşekkür ederim. Abi Endonezya'dan. Sizin için çay getirdik. Tamam mı? Alırız. Sıkıntı yok. Ben alırım. Bir çay gibi. Tamam. Bir çay iyidir. Kullanırım. Kita kasih penjual tehnya ini, teh dari Indonesia. Buyurun abi. Tadına bakabilirsiniz. Şu. Tamam. Teşekkürler. Tamam. İki tane. Tuh, lihat. Dia buat guys. Güzel. Güzel mi? Kokusu Değişiyor. İyi, güzel. Çok güzel değil mi kokusu? Yok güzel gerçekten. O fazla yok ama güzel. Var. Var. Var, değil mi? Vanilya kokuyor. Aynen. Gerçekten var. Siyah çay gibi değil yani. Yok bu. Bambaşka. Bu kokulu çay. Kokulu çay evet. Kokulu. Güzel mi? Seviyor musunuz abi? Çok seviyorum. Gel bir hediyemiz olsun. Hadi. Oke guys, sekarang kita udah ada di tempat minum teh. Ini ada teh Turki dan ini air panas ya. Coba silahkan dimasukkan tehnya. Teh Indonesia. Nih guys ya, nih guys. Teh Kita Indonesia kayaknya harus lebih nunggu wangi. sebentar. Iya sih. Wanginya enak banget. Kecium kan wanginya teh Indonesia? Iya, langsung. Kalau teh Turki gimana? Sedikit aja. Kurang ya, Sedikit. kurang Iya, tajam ya kurang. wanginya ya. Kalau ini kecium banget. Ini dari jauh juga udah kecium gitu loh. Ini teh melati ya kayaknya. Enak banget. Dan dari warnanya guys, kita bisa lihat ini beda banget. Yang teh Turki ini pekat, yang teh Indonesia ini dia lebih coklatnya tuh lebih coklat terbuka gitu ya Itu ya warnanya. merah sama coklat. Oke. Ini juga tadi jajanan-jajanan yang udah kita beli, kita simpen dulu. Karena kan enaknya teh itu diminum kalau lagi hangat-hangat guys. Iya. Oke, aku cobain duluan ya. Boleh, silakan. Kamu juga cobain aja dulu yang teh Indonesianya. Aku cobain yang teh Turkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Turki, teh Indonesia. Enak banget. Ini pahit ya, seperti biasa rasa teh Turki yang pahit, hitam, pekat. Wah, ini teh Indonesia beda banget sih rasanya. Iya. Sebenarnya kalau mau dibandingin, tiap teh ininya punya rasa khasnya masing-masing ya. Jadi nggak bisa dibilang ini lebih enak atau ini lebih enak gitu. Ini cuma menurut kita. Iya. Kalau aku lagi pengen yang pahit-pahit banget gitu minumnya, aku bakalan minum teh Turki ini. Tapi kalau pengen yang enak, light tehnya, aku bakalan minum teh Indonesia ini guys.
Kalau komentar kamu gimana tentang teh Indonesia ini? Aku orang Turki, tapi menurutku teh Turki itu sedikit pahit. Karena Sedikit aku pahit. suka yang manis, aku suka yang gak berat rasanya. Jadi teh Indonesia itu lebih enak. Oh Jadi iya, gitu ya? kayak teh herbal rasanya. Juga kalau misalnya teh Indonesia diminum sambil ngehirup tehnya itu kayak lebih dapet taste-nya gitu loh. Jadi pas diminum nih gitu. Iya. Kalau Minum aku, sambil ngirup tehnya. kalau Enak aku banget. minum teh Turki, aku harus pakai gula juga. Tapi kalau aku minum teh Indonesia, gak usah. Gak mesti pakai gula ya. Gak terlalu pahit, Hmm. lebih enak. Kita cobain juga nih sama jajanannya. Nih, silahkan. Guys. Wadidaw. Bismillah. Hmm. Hmm. Ini tadi harganya Rp2.500. Tapi mungkin kalau dijual di Indonesia ini harganya sekitar 5.000 sih. Soalnya coklatnya kerasa lumayan. Jadi kan ada coklat yang coklatnya kerasa banget, ada yang nggak kerasa gitu. Jadi kayak menteganya banyak gitu. Tapi menurutku ini di level yang normal gitu, yang tengah. Lumayan kerasa ya. Levelnya bagus ini. Oke, sekarang kita cobain makanan yang ini guys. Wadidaw. Ini guys ya, fluffy di atasnya nih. Wadidaw. Oke. Coba cium. Strawberry banget. Kita makan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Karena isinya strawberry. Coba kamu? Aku langsung habis. Baru lihat. Ya Allah, bedanya ini jadi. Rasanya enak sih, empuk-empuk marshmallow gitu. Pakai biskuit, atasnya tuh pakai meses gitu ya. Oh, kalau yang punya buse, wah ini kayaknya lebih menggoda guys. Ada selai strawberry-nya di dalam. Wadidaw, bansan aja lebih mahal. Yang terakhir guys, ini ada masih wafer juga. Biskuit sih sebenarnya, bukan wafer. Biskuit coklat. Oke guys, ini kita belah. Wow, atasnya malah yang hancur ya. Keras banget. Iya. Ini juga di dalamnya kayak marshmallow gitu ya. Iya. Wadidaw. Kamu yang mana, yang kecil apa yang besar? Yang kecilnya udah makan banyak makanan manis. Oke, kita cobain ya. Ini ada biskuit, marshmallow, coklat. Aku suka banget kalau di atasnya itu keras, di dalamnya itu soft. Oh gitu ya. Enak banget. Bismillah. Enak. Kita diabetes dulu. Enak banget guys. Ini kalau misalnya aku nggak tahu harganya, kayaknya ini aku bakalan nebak harganya sekitar Rp10.000 ya. Karena ini selevel 9-10 ribu rupiah di Indonesia. Tapi ini harganya tadi cuma berapa? 1.500. Yaudah, kita habisin dulu tehnya ya. Kita habisin dulu, ini teh dari jauh. Ini teh dari Indonesia loh, harta karun loh, harus dihabisin. Enak banget. Alhamdulillah. Wah, mantap, semuanya mantap ya. Kalau menurut kamu teh Indonesia skornya berapa? Dari 10, 11. Teh Turki mungkin aku bisa kasih 5. Sebenarnya teh Indonesia aku kasih 10 ya. Teh Turki juga aku kasih 10. Sebenarnya tergantung gimana waktu aku minumnya gitu. Kalau aku lagi pengen yang pahit ya aku minumnya teh Turki. Kalau pengen yang ringan-ringan kayak diminum di malam-malam lagi cuaca dingin, teh Indonesia gitu. Lebih enak. Benar. Kalau coklat-coklatnya, jajanannya, wah jangan ditanya lagi lah. Aku kasih skor perfect, 10 dari 10. 110 semuanya. Nah guys, itu dia episode kali ini. Kita udah masuk keliling masjid ini ya. Juga hari ini kita udah nyobain teh Turki dan teh Indonesia. Kita bandingin yang paling enak rasanya yang mana. Juga tadi kita udah sempet ngasih tehnya ke om-om Turki ya. Dan juga hari ini kita udah ngeliat 10.000 di market Turki dapat jajanan apa aja.
Nah gimana, kalian suka nggak guys sama episode kali ini? Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk terus saksikan program World of Muslim, karena di sini kita akan membagikan semua hal yang menarik tentang Turki ya guys, mulai dari kuliner, sejarah, fakta-fakta unik, hal-hal yang belum kalian ketahui tentang Turki. Oke guys, see you in this video, and as always, Görüşürüz. görüşürüz.